Kita Banyak tuh. lihat yang join dulu, Mbak. Sebentar. Ya, ada Mbak Renvi, ada Khair, ada Mbak Vita, apa siapa tadi ya? Oke, kok Mm-mm. bisa di Amerika? Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi mulai dari mana ya? Oke, dulu itu dulu em, dari aku awalnya itu pengen ke Amerika itu kan saat di IAIN ya. Jadi dulu aku tuh kuliah Mm-mm. di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang jadi UIN ya, UIN Maaf, Terakhir maaf. gitu. Nah, jadi em, awal-awal masuk itu ada dosen gitu, ada dosen yang keren banget gitu cara ngajarnya, terus pengetahuannya gitu ya. Keren banget dosen sosiologi gitu. Satu dosen sosiologi, terus dosen antropologi dan dosen filsafat gitu. Nah, mereka itu pemikirannya tuh open minded banget gitu, open minded, kemudian Mm-mm. um, punya pengetahuan, artinya mereka tuh knowledgeable banget lah gitu, pengetahuannya banyak, kemudian sumber-sumber bacaannya juga banyak, buku-bukunya banyak gitu ya yang dibaca, artinya pemikiran mereka analisanya tuh tajam gitu, analisa-analisa sosiologi, antropologi, filsafat gitu. Nah, selidik punya selidik, aku tuh orangnya penasaran Mbak, gitu, penasaran kok bisa ya gitu ya punya, maksudnya mereka itu berbeda dari yang lain gitu, dari dosen-dosen yang lain gitu, ya kan. Mm-mm. Jadi aku penasaran, ini mereka itu sekolahnya di mana sih dulu gitu. Nah, akhirnya aku cari-cari tahu ternyata mereka tuh lulusan Kanada gitu. Jadi dulu itu Mm. CADOS ya, pembibitan Mm-mm. calon dosen gitu, dan mereka dikirimkan ke Kanada. Ada kerjasama waktu itu dengan universitas di Kanada, McGill University gitu ya. Oh, McGill, ya. Banyak calon dosen waktu itu gitu, terutama dari Mm-mm. IAIN ya, Mm-mm. IAIN waktu itu. Nah, Mm-mm. di Jakarta juga ada beberapa. Nah, ada dosenku itu 3 atau 4 orang gitu, yang emang keren-keren gitu ya, keren-keren banget analisanya. Jadi setiap mereka selesai kelas gitu, aku tuh selalu datang ke mereka, nanya, ngobrol gitu, Mm-mm. terus ngobrol di luar kelas gitu. Akhirnya Mm. hubungannya deket ya dengan dosen-dosen itu gitu, dan aku juga tanya buku-buku. Sorry. Nah, di Indonesia itu kan untuk buku-buku seperti itu, buku terbitan luar kan masih susah ya. Buku-buku Mm-mm. sosiologi gitu ya, antropologi gitu, yang Mm-mm. terbitan Mm-mm. sini, terbitan luar itu kan susah sekali di Indonesia dapetinnya gitu. Nah, kita itu cuma punya Kunchoro-Ningrat gitu misalnya, yang kayak gitu, yang Ya, terbatas banget. terbatas banget Mm-mm. pakai bahasa Indonesia, gitu. Terus ya udah ngobrol-ngobrol, jadi nambah gitu ya, nambah wawasan, nambah pengalaman, dan ngobrol-ngobrol ternyata mereka mau lulusan luar negeri gitu. Dan cerita, aku minta mereka cerita gimana pengalaman di sana kayak gitu. Nah, disitulah kemudian aku tuh punya keinginan untuk sekolah ke luar negeri gitu, terutama aku pengen Amerika gitu waktu itu, pengen banget Mm-mm. Amerika. Jadi itu masih semester-semester awal tuh udah punya keinginan gitu. Tadinya, S1 mm-mm, udah kepikiran. iya, Mm. sebelumnya sebenarnya aku kepikirannya aku kan orang tuaku tinggal di Medan. Orang tuaku itu Mm-mm. turunan Jawa, tapi tinggalnya di Sumatera Utara, di Medan, di kota Medan. Ya. Nah, Uh-uh. itu Uh-uh. sebenarnya keinginan untuk belajar, untuk merantau, menimba ilmu gitu ya, untuk mendapatkan sosial kapital, Mm-mm. sosial capital, cultural capital gitu, tuh linguistic capital gitu ya. Kalau ngikutin konsepnya Bourdieu, Pierre Bourdieu, nah itu kan Uh-uh. itu dengan cara merantau keluar dari kampung halaman gitu. Nah, atau keluar Mm-mm. dari zona uh, comfortable zone gitu ya, yang comfort zone Mm-mm. kita Mm-mm. gitu. Nah, akhirnya waktu di, aku memutusin untuk ke MAN 1 itu jauh banget dari rumah. Jauh banget aku Mm. untuk nyantri gitu ya. Terus aku mutusin untuk ke Mm-mm. Aliyah gitu. Terus aku mutusin untuk ke YIN aja itu perjuangan banget gitu. Harus negosiasi dengan, Mm-mm. karena kan tinggal di Medan orang tuaku, dan itu Mm-mm. cuma ada 2 anak perempuan, aku yang paling besar paling tua, satu lagi adik Mm-mm. cowok gitu. Nah,
Aku tuh nggak pernah kemana-mana gitu dulu itu. Nah kemudian memutusin untuk ke YIN aja itu udah yang luar biasa gitu, harus melalui negosiasi, harus komunikasi gitu ya, harus ngobrol terus dengan orang tua gitu ya. Dan punya keinginan yang kuat gitu, punya keinginan kuat, aku pengen ke IAIN Jakarta aja, nggak IAIN Medan. Kan di Medan juga ada IAIN, tapi aku Iya. pengen, aku bilang aku pengen ketemu sama Cak Nur gitu. Aku Oh. dengan Pak Azumardi, kan itu kampus pembaharu ya, Mm-mm. pembaharu Islam. Iya, betul. Pengen banget gitu, langsung berada di pusat gitu, di jantung Mm-mm. gitu loh, di jantung, Jantungnya pembaharu. jantungnya Islam pembaharu itu di kampus itu gitu, dan Mm-mm. ketemu langsung Mm-mm. Cak Nur kan, kagum ya, Mm-mm. kagum dengan Cak Nur gitu gitu, Pak Mm-mm. Zumardi. Ngalamin ya Mbak berarti ya? Ngalamin Pak Komarudin Hidayat, ngalamin aku ikutan Mm-mm. beberapa kegiatan-kegiatannya para Madinah di Masjid Pondok Indah, kemudian dulu kan banyak di hotel Mm-mm. tuh sering tuh kan. Nah Iya, mahasiswa iya. boleh datang tuh kalian. Yang di ini juga, Banyak. yang di Palmerah, para Madinah juga. Iya banyak Masuk banyak ke situ juga. aku Mm-mm. ikutan apa namanya, dulu dapat beasiswa untuk ikutan di para Madinah, beberapa kursus-kursus Mm-mm. itu kan kita bisa ngajuin beasiswa tuh nggak bayar gitu. Di Mm-mm. Pondok Mm-mm. Indah, di Masjid Pondok Indah yang hari Minggu, terus di hotel-hotel, terus stadium digital Mm-mm. di PPIM dulu, di pusat Mm-mm. S2-nya apa, YIN, S2-nya di YIN Syarif Hidayatullah, terus di YIN-nya Mm-mm. sendiri sering Mm-mm. ada stadium general, jadi suka datang. Jadi Mm. kita punya akses lah gitu intinya. Nah, aku punya Iya, iya, itu iya. gitu. Jadi double degree ya, Iya, UIN sama para Madinah. gitu. Nah terus aku kan gabung di Formasi Ciputat saat itu. Nah itu Mm-mm. Mm-mm. mahasiswa Ciputat itu punya hubungan langsung gitu, punya hubungan dekat dengan para Madinah gitu, dengan Mm-mm. Budi Munawar Rahman waktu itu, dengan apa, Saiful Mujani gitu-gitu. Jadi kayak Mm-mm. mereka Mm-mm. itu senior-senior Think tanknya. di Formaci, Mm-mm. kayak gitu. Di Mm-mm. sana Ali Fauji gitu-gitu ya. Jadi kita sering ngadain kegiatan waktu itu, dan aku terakhir jadi koordinator feminisme gitu di Formaci Mm. gitu. Mm-mm. Nah itu, nah kemudian aku balik lagi ke dosen yang tadi itu, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya aku Mm-mm. mutusin, wah aku nih kayaknya pengen banget nih sekolah lagi ke Amerika. Nah aku selesai, kemudian salah satu dosen itu nawarin aku gitu. Jadi aku selesai, kemudian aku kan di Kalyana Mitra gitu ya, di Kalyana Mm-mm. Mitra, itu salah satu feminist organization yang tertua ya di Jakarta ya, Mm-mm. di Jakarta gitu. Nah, Mm-mm. waktu itu masih ada Mbak Mira, Mbak Sita, Mbak gitu ya, Mbak Ita baru keluar. Nah, seperti itu. Kemudian baru aja nih aku gabung secara, maksudnya secara profesional, secara Organisasi. official gitu, ada kontrak kerja macam-macam gitu ya, sebagai staf waktu Mm-mm. pendidikan, stafnya Mbak Yuyut, jadi berdua sama Mbak Yuyut Mm-mm. gitu. Nah, baru aja tuh aku baru mulai gitu. Sebelumnya memang staf tidak tetap, dan karena masih kuliah dulu, staf tidak tetap dan relawan. Jadi aku Mm-mm. tuh relawan, ikutan relawan, tim relawan untuk kemanusiaan yang di Kana Mitra, ikut-ikutan diskusinya Kana Mitra, ngundang orang-orang Kana Mitra di forum-forum diskusi kayak para Madinah di Formaci gitu-gitu loh. Masih seperti Mm-mm. dulu gitu. Jadi aku kenal memang jauh dulu, sebelum udah tahun berapa ya, awal-awal di YIN udah kenal lah aktivis-aktivis perempuan gitu, feminis-feminis perempuan udah punya hubungan itu, Mbak Yunianti Uzaifah gitu. Mm-mm. Kan itu juga dari Formaci, Teh Neng Dara juga dari Formaci kan, lulusan YIN kayak gitu. Nah terus aku ditelepon tuh, Ira, kamu daftar katanya gitu, kata salah satu dosen itu gitu. Jadi aku disuruh daftar gitu, ada beasiswa ke McGill gitu katanya kan, itu masih program, ada kerjasama waktu itu McGill University dengan kampus gitu ya, UIN. dengan Mm-mm. PPIN-nya gitu, pusat penelitian YIN. Nah Mm-mm. gitu, terus aku baru bingung waktu itu, bahasa Inggrisku belum bagus gitu ya, belum bagus banget, Mm-mm. dan karena aku dulu kan memang belajarnya bahasa Arab bukan bahasa Inggris. Dulu tuh UIN. pengennya itu ke Mesir ceritanya, awal-awalnya itu, kalaupun Oh, awal-awalnya. terus aku berubah ya gitu, berubah pikiran akhirnya, karena aku kan mutusin untuk ngambil Women's and Gender Studies gitu, jadi itu, Mm-mm. dan aku pengennya ke Amerika gitu. Jadi aku itu Mbak, kalau dikasihkan Mm-mm. sifat sama dosen-dosen dan teman-temanku dan juga keluarga, itu orangnya itu keras kepala gitu.
Satu, aku tuh stubborn, Mm-mm. keras kepala. Kedua, aku tuh nekat gitu katanya. Nekat dan kalau Gemini ya? kenapa? Gemini. Iya, aku Gemini. Sama, aku juga Gemini. Aku nggak tahu kalau ada hubungannya dengan zodiak gitu. Iya, itu stubborn ya, dan nekat Nah, itu Gemini. jadi kalau udah keinginannya itu ya harus harus itu harus benar-benar berusaha gitu. Jadi aku bilang gini sama dosen itu gitu ya, kan aku ditawarin, pokoknya kamu daftar, nanti kamu diwawancara gitu, kamu berangkat gitu kan. Hah? Baru lulus banget dari IAIN gitu, aku belum siap kan, dan aku juga belum punya keinginan, maksudnya untuk secepat itu sekolah lagi gitu. Aku pengen ngabdi dulu di LSM perempuan gitu, ya kan. Jadi aku pengen Mm-mm. tanya di Kalina Mitra dulu gitu kan beberapa tahun, baru kemudian aku lanjut S2 gitu. Jadi dengan terpaksa ya aku tolak gitu. Dengan Ditolak. iya, aku tolak, aku nggak ikutan gitu, nggak ikut, nggak daftar sama sekali. Udah pokoknya kamu nanti rekomendasi Mm-mm. apa gitu ya, rekomendasi apa, dan Mm-mm. pokoknya kamu kan diwawancara gitu. Akhirnya jadi itu ya, jadi aku apa, diminta daftar mewakili yang perempuan gitu ya, gitu masuk yang perempuan. Terus aku nggak mau gitu, dan memang aku pengennya nggak di Kanada gitu, pengennya di Amerika gitu, memang gitu ya. Beda ya. Aku bilang gini, kamu kok nolak sih? Itu kan maksudnya kesempatan, itu kan diamond gitu. Itu Iya, udah bagus lagi. katanya jarang-jarang loh ada orang nolak gitu. Dan kalau Mm-mm. nggak salah itu dulu programnya apa ya? Aku lupa gitu. Tapi ya itu aku bilang kayaknya juga agak mungkin kurang pas. Aku pengen Women's and Gender Studies, aku bilang gitu. Masalah social work apa Islamic Studies gitu ya, yang di McGill. Islamic Studies mungkin. Atau social work, karena ada temanku juga ngambil social work gitu di situ. Hmm. Nah, aku bilang, tapi begini, aku janji sama kamu, aku bilang tuh sama dosen itu, aku janji gitu ya, kalau aku bakalan S2 di luar negeri. Gitu, aku berani banget loh. Kacau kan? Kacau banget kan? Aku Nolak, nolak tapi janji. karena kan beliaunya kecewa gitu. Kenapa aku tolak? Mm-mm. Kan padahal itu kesempatan banget buat aku untuk maju gitu dan bisa jadi dosen nantinya gitu kan. Setelah itu bisa jadi dosen balik gitu. Nah, tapi aku bilang aku punya keinginan untuk S2 memang keluar gitu. Jadi nggak sekarang, aku bilang gitu. Jadi, tapi aku janji, aku bakalan S2 di luar gitu. Aku buat kayak gitu, komitmen gitu. Komitmen ke diri aku sendiri sama ke beliaunya gitu. Dan ternyata ada jalan, Mbak. Ada jalan, aku dikasih Mm-mm. jalan gitu ya. Dikasih jalan yaitu untuk ke luar negeri gitu. Jadi ada beasiswa Ford Foundation International Fellowship Program Mm-mm. Mm-mm. IIF gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi sayangnya gitu, sampai ke kohort berapa ya, 13 apa aku lupa. Tapi sekarang udah nggak ada gitu. Sayang banget programnya udah nggak ada. Itu untuk S2 S3, cuman memang untuk yang PhD atau S3 itu dikit gitu. Paling satu Mm. angkatan, aku kan kohort 4. Kohort 4 itu Mm-mm. aku cuman PhD-nya itu 4 orang apa ya. Cuman dikit gitu. Mm. Satu angkatan itu kita ada 30-an orang gitu ya, keterima dari seluruh Indonesia. Nah, waktu itu karena aku tinggal di Ciputat, gitu kan, aku kan tinggalnya di Mm-mm. Ciputat terus tuh, setelah selesai, walaupun udah kerja di apa karena mitra gitu, itu aku Mm-mm. mewakili Tangerang waktu itu, bukan mewakili Sumatera Utara Medan gitu, aku mewakili Tangerang. Mm-mm. Jadi ya udah aku daftar, mungkin karena faktor laki juga ya Mbak, ya kan ada faktor Mm-mm. laki ya, kita beruntung gitu loh, kadang-kadang kita beruntung gitu. Nah, kebetulan mungkin pas wawancara bagus performance-nya gitu, bisa meyakinkan, karena wawancara itu kan susah ya. Kalau misalnya Iya. yang wawancara nggak suka sama kita gitu, ya udah kita mah dicoret aja. Ya kan bener nggak sih, subjektif banget ya. Iya, ada, Nah, ada, ada, ya aja kalau dia nggak suka ada, dengan ada. pemikiran kita gitu, ya udah Betul. dicoret. Kadang-kadang vibe-nya, frekuensinya nggak sama, nggak ketemu. Betul. Mm-mm. Atau mereka tuh kita misalnya pro apa, merekanya anti gitu kan. Misalnya kita kayak aku misalnya aku anti poligami. Nah, yang muji pro poligami ya sudahlah, coret gitu Nggak kan. ketemu. Nah, karena aku kan orangnya memang jujur gitu, otentik. Maksudnya kalau Mm-mm. aku tuh ya itu karena keras itu, kalau aku memang aku nggak bisa orang yang harus
strategi gitu. Strateginya kamu harus setuju dengan mereka, nggak bisa. Kalau prinsipal buat aku nggak bisa, nggak bisa. Kalau memang aku harus tolak nggak apa-apa, aku kan cari jalan sendiri gitu. Kalau aku begitu. Ya udah aku cerita aja gitu, cerita aku tuh kerja di waktu itu di LSM, beberapa LSM perempuan gitu ya. Aku pernah kerja di rumah perempuan. Itu khusus fokusnya ke PRT perempuan gitu di Indonesia gitu. Nah udah cerita aja pengalaman gitu. Ternyata mereka terkesan kali ya gitu. Aku ngomongin soal marginal, kelompok rentan, perempuan gitu-gitu yang mengalami kekerasan gitu. Terus ya udah aku keterima, dapet gitu. Terus kita menjalani S2 itu. S2 menjalani kursus bahasa Inggris gitu. Jadi ada penempatan bahasa Inggris, ada kelas A, kelas B, kelas C gitu. Kita untuk ini TOEFL kita supaya tinggi. Karena kalau TOEFL-nya nggak lebih dari 550, kita nggak bisa keterima kan kalau negara yang berbahasa Inggris. Iya. Nah, kita belajar TOEFL gitu. Conversation gitu. Nah, akhirnya aku sampai dapatlah TOEFL yang tinggi, terus kita daftar. Karena ada beberapa teman yang kalaupun TOEFL-nya itu nggak tinggi, dia nggak keterima di kampus, ya hangus gitu. Balik. Biasanya hangus. Nah, jadi pilihannya. Itu berapa bulan, Mbak? Waktu itu setengah yang tahun bahasa Inggrisnya. Ya. 6 bulan. Setengah tahun ya? 6 bulan ya? 6 bulan. Kayak kita TOEFL biasa itu. Sambil nunggu pengumuman penerimaan penerimaan sekolah kita. Gitu. Penerimaan beasiswa, kemudian saya dapat beasiswa, kemudian aku dapat kampusnya gitu, keterima di Brandeis University di Massachusetts gitu, dekat Boston. Jadi aku sebenarnya ambil development studies tapi konsentrasinya di women's and gender studies gitu. Jadi kayak joint degree. Jadi tahun kedua itu aku yaitu belajar penjurusan langsung ya. Women's and Gender Studies. Jadi secara akademik, kalau sebelumnya aku kan aktivis ya, dari sisi aktivis, sekarang dari segi akademisinya. Jadi aku bisa konsep-konsepnya, teori-teorinya belajar di situ gitu. Dari tahun pertama, tahun kedua itu. Jadi full tuh 2 tahun, 2 tahun tuh aku ambil kelas semua gitu. Karena kan dibayarin penuh gitu, dan kita harus ambil kelas. Kalau yang nggak dapat beasiswa, biasanya tahun kedua mereka itu internship gitu, supaya nggak course mahal. Karena kampusku kan kampus swasta, jadi bayarnya mahal banget. $36.000 per 1 semester gitu. Wow. Kampus swasta, anak kampusku yang sekarang kan kampus negeri, pemerintah publik gitu, state ya, state. Bayarannya tuh lebih murah kalau yang sekarang ini gitu. Itu yang pengalamanku tahun 2006 sampai 2008 aku S2 gitu. Terus tesisnya tentang apa, Mbak? Tentang colonial legacy. Jadi colonial legacy warisan kolonial gitu dengan kolonialisme, dengan feodalisme Jawa gitu, feodalisme. Jadi peninggalan kolonial Jawa waktu zaman kerajaan-kerajaan gitu. Kayak gitu, dengan peninggalan Belanda, warisan Belanda tentang bagaimana orang memperlakukan pekerja rumah tangga gitu. Oh, tetap ya. Dan tes jadi, itu tadi casesnya berarti tetap PRT itu tadi ya. Betul, tapi PRT-nya PRT lokal, nasional gitu. Zaman PRT yang bukan PRT luar negeri, migran gitu. Tapi kalau yang PRT-nya PRT migran gitu. Kalau dulu waktu itu berarti fit risetnya ke Indonesia atau jarak jauh? Jadi gini, nih itu strateginya. Data. Nah itu strateginya gini. Jadi waktu untuk pembuatan tesis itu, aku tuh udah nyicil gitu. Artinya gini, aku pertama udah kontak dulu sama profesornya. Karena kan sebelum kita mengajukan aplikasi untuk S2 atau S3, itu kita harus kontak profesor dulu. Kontak siapa sih yang mau menjadi advisor kita. Kita lihat apakah mereka ketertarikan akademik dan research interest-nya sama nggak dengan kita gitu. Nah akhirnya aku dapat satu feminis gitu loh, feminis di Brandeis University. Dia akademisi, dia juga aktivis gitu. Ini Kelly Reddy gitu, Profesor Kelly Reddy atau Kelly Reddy PhD gitu. Nah kemudian aku bilang kalau aku mau penelitian soal ini gitu, dan dia setuju gitu. Akhirnya boleh nggak aku penelitian duluan? Jadi aku penelitian duluan Mbak sebelum berangkat.
Oh, Nah, gitu. udah kontak dulu, udah komunikasi dengan advisor gitu. Karena kan Heeh, aku nggak mungkin heeh. balik toh, cuma 2 tahun doang aku balik habis dong, uangnya juga habis, tenaganya, pikirannya habis kan. Nah akhirnya aku Berarti curi start. Curi nah, start. betul gitu, betul Coristan. Aku udah penelitian di Jakarta dengan di Yogyakarta, Wow. Cutnyadin sama Rumpun Lima Perempuan. Nah, aku wawancara mereka itu Heeh. udah ngumpulin data gitu, beberapa bulan. Berapa orang, Mbak? Waktu itu, Berapa kasus? waktu itu 35 apa 40 gitu. Banyak ya? Banyak. Jadi di Jakarta sama di Yogyakarta waktu itu. Jadi cari Iya. data gitu ya. Setelah itu aku kumpulin, udah aku transkrip gitu, baru aku berangkat gitu kan sambil nunggu-nunggu tuh, nunggu keberangkatan, ya itu aku transkrip gitu. Jadi udah punya data nih, udah ngantongin data, Mbak. Nah, Iya, belum mulai, udah langsung brrr, gitu ya. ya karena aku udah konsultasi dengan advisor, udah ngobrol gitu, udah Heeh, ngasih heeh, heeh. proposalku, dia Udah nggak belok-belok lagi itu. Dia udah oke, akhirnya ya udah aku oke, dia oke. Nah, Heeh. terus sampai kalau di Amerika itu kan kalau summer sama winter itu kan kita libur ya kan? Itu Heeh. agak panjang. Iya. Nah, Heeh. sementara kalau di Amerika untuk yang master itu, gitu, yang dapat beasiswa kan mereka harus full ngambil kelas, gitu ya, empat Heeh. empat kelas gitu-gitu. Nah, terus ya penuh lah 4 kelas, terus 4 kredit, 16 kredit berarti kan banyak banget. Nah, gimana cara kita ngerjain tesis kan nggak bisa tuh. Sementara kita harus Iya. baca. Tugas-tugasnya itu kalau di Amerika kan Heeh. banyak banget tuh ya. Buat Heeh. essay, buat paper, buat presentasi. Summary. Heeh. Banyak banget kan. Response paper, segala macam reaction papers gitu. Heeh. Heeh. Terus, nah aku gunain summer sama winter itu. Kalau winter kan cuma sebulan tuh liburnya. Kalau summer Heeh. agak lumayan panjang tuh, 2,5 sampai 3 bulan ya. Heeh. 2,5 bulan waktu Heeh. itu liburnya. Nah, aku gunain itu, aku ke Ohio University gitu. Waktu itu Heeh. Farid itu di sana, kuliah di Heeh. sana, gitu. Dapat beasiswa juga kan, Quad Foundation. Kita beda cohort. Heeh. Farid itu, Farid Mutakin, nah itu dia cohort 4. Cohort 3, cohort Heeh. 4 gitu. Nah, jadi aku di sana sama beberapa teman Indonesia, kan di Ohio University ada beberapa gitu. Jadi ya aku tinggal di Heeh. rumah teman gitu selama summer itu untuk ngerjain tesis di perpustakaan Ohio University karena Ohio University itu ada situs Asian Southeast Asian Lebih lengkap ya. nggak, mereka punya Southeast Asian Studies-nya. Mereka Oh, ada, gitu. mereka ada Indonesian Studies. Kalau di Brandeis kan Nah, nggak ada gitu. Jadi betul, betul, banyak betul, betul, buku-buku betul. tentang Indonesia gitu, gitu kan. Yang bahasa Indonesia juga ada. Akhirnya ya itu aku ngerjain tesis di situ, Mbak. Seharian tuh, Mbak. Seharian di Hmm. perpus tuh. Dari pagi sampai malam di perpus terus. Jadi benar-benar Selama sebulan. enggak, kalau summer kan 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. Kalau winter sebulan. Jadi aku setiap summer, setiap winter ke situ. Nah, ya udah, terus di setor gitu kan per bab ya akhirnya selesai. Kemudian kalau di Brandeis University itu harus presentasi. Jadi kita harus Heeh. presentasi, ya, harus Pendadaran. nah, karena di beberapa kampus ada yang nggak harus presentasi. Kalau kita presentasinya itu seperti sidang, jadi publik, Heeh. ratusan orang datang. Munakosa. Persis. Munakosa. Tapi kalau waktu aku S1, sidangnya kan Heeh. terbatas, cuma pembimbing aja sama penguji. Betul. Kalau di Heeh. aku S2 itu publik di hall itu loh, public hall. Wow. Yang datang Mereka boleh nanya-nanya juga. iya, betul. Yang datang itu ratusan gitu, ratusan orang. Terus profesor tuh, para profesor duduk di depan gitu kan. Kayak terus Ngeri-ngeri ya. nah, terus kita harus pakai jas gitu. Harus pakai jas kan, pakai mic, pakai slide yang gede gitu ya. Gede banget kan. Terus pakai clicker gitu ya. Kayak profesional itu loh. Seperti itu. Terus ya udah ternyata. Kayak di TEDx itu, kayak di TEDx. Iya, saya nggak direkam waktu itu, nggak ada yang ngerekam, aduh sayang banget. Nah, jadi gitu. Kayak rekam. Lulus gitu. Iya, foto-fotonya juga udah hilang, nggak ada. Gitu ceritanya, sampai ya udah itu S2 aku. Itu prosesnya curi start. Curi start dan emang nyempatin selama liburan nggak libur ya. Pengorbanan. Paling hari Minggu aja jalan-jalan tuh naik sepedaan kemana gitu jalan-jalan. Refreshingnya juga dalam rangka untuk nanti
refresh lagi waktu ngerjain itu ya. Iya betul, paling Wow, kan emang pengorbanan. Ohio University itu kecil ya, kotanya di Athens, itu kecil gitu kotanya. Jadi kadang ada teman yang punya mobil gitu, teman yang udah di sana lama gitu, orang Indonesia ngajak jalan-jalan ke kota Columbus, kotanya yang gede, toko-toko buku bekas gitu. Jadi harganya murah-murah, udah belanja buku di situ gitu. Jalan-jalan juga cari bahan Ya, lagi. betul. Cari buku tuh kalau orang Indonesia datang ke Amerika kalap ya kalau ngeliat buku banyak kan ya di perpus tua. Wah banyak banget buku ini keren kan, harganya kan murah banget. Kalau nggak salah nama buku toko bukunya Help Price ya gitu. Pokoknya harganya murah-murah banget, buku-buku keren gitu. Borongin buku gitu. Terus ke restoran Asian restoran yang buffet gitu ya, dibawa ke Indonesian restoran juga gitu-gitu, jalan-jalan lah ke kota besar. Gitu ceritanya kalau S2 mah. Wah, itu berapa halaman Mbak tesisnya Mbak? Oh, berapa ya? Mungkin 100 berapa, 50? tapi Oh 100? enggak sampai 200-an, tapi itu udah dibukukan, maksudnya diterbitkan sama penerbit di Jerman, ada yang tertarik, ya sudah. Aku belum sempat bahasa Indonesia. Tapi, wow, nggak semua tesis dibukukan ya? Enggak. Berarti termasuk yang beruntung juga. Beruntung. Maksudnya bagus. Beruntung. Ya, ya beruntung dan bagus ya. Gemini Mbak, Gemini, yeay. Nah, terus habis lulus itu langsung masuk S3? Enggak, aku pulang. Enggak, aku pulang. Kan harus pulang katanya, nggak boleh di situ. Yeah. Harus balik ke Indonesia. Setelah balik ke Indonesia, terus aku balik lagi ke organisasi lama gitu, ke Rumpun Kemampuan LSM. Tapi saat itu lagi seret gitu Mbak, lagi nggak ada funding. Akhirnya aku beberapa bulan di situ gitu ya. Tapi kan kita butuh survive ya. Kita survive banget gitu, butuh survive, gimana kita hidup sendiri tinggal di Jakarta gitu. Aku bahkan sampai tinggal di LSM-nya Mbak, karena nggak ada yang nempatin, satu orang, nah tinggal di situ sama dia gitu, sama temen perempuan itu. Akhirnya sambil ngerjain. Berapa tahun berarti? Nggak sampai bertahun-tahun, cuman berapa bulan gitu, mungkin sekitar 4 sampai 6 bulan gitu ya. Akhirnya nerjemahin buku-buku aja gitu. Ada project-project dari LSAM, nerjemahin buku bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi ya itu kan nggak bisa dapat uang langsung gitu ya. Karena kan kita kalau hidup itu harus ada basis materialnya. Nah, sementara kita gimana mau ya paling gunain tabungan-tabungan sisa gitu, sisa-sisa beasiswa itu kan. Dan aku kan juga agak cheating Mbak. Cheating itu dalam artian karena aku suka jalan-jalan, suka makan gitu, suka traveling. Jadi aku dulu gunain kesempatan waktu di Amerika itu untuk jalan-jalan gitu. Jalan-jalan pertama untuk tempat juga ya. Konferensi. Konferensi yang kedua aku tuh jalan-jalan ya dalam rangka pengen jalan-jalan, pengen tahu misalnya seperti apa sih Colorado, seperti apa sih Chicago gitu. Jadi kadang harus sekalian dapat konferensi gitu, kadang kita dapat dana dari kampus gitu ya, atau ngajuin ke Ford Foundation dapat gitu. Kadang juga kita pengen jalan-jalan sekalian gitu, sekalian ya kan, sekalian dari sini dekatnya kemana, ke Illinois aku jalan gitu, kayak gitu. Nah akhirnya aku cheating Mbak. Itu aku kerja loh, nggak boleh loh sebenarnya. Aku kerja nggak boleh karena dapat beasiswa. Aku kerja di ini, tapi banyak yang cheating juga. Jadi ada beberapa orang cheating, misalnya satu terus ngikut gitu yang lainnya gitu. Aku kerja waktu itu di perpustakaan gitu ya, after hours, jadi pas jam 12 sampai jam 2. Lumayan, dapatnya kan per jam kalau di sini ya. 1 jam itu $15 apa gitu. Terus kalau kalau giliran misalnya ujian, pas ujian gitu, final exams, aku tuh begadang. Jadi berlipat ganda. Jadi dilipat gandakan 1 jam karena begadang gitu. Aku misalnya aku kerja dari jam 12 gitu midnight sampai jam 6 pagi gitu. Nggak tidur di perpus. Karena mahasiswanya kan begadang mengerjain ujian gitu. Jadi kita nunggu. Nah, dapatnya tuh lumayan uangnya gitu. Per minggu tuh dapatnya aku buat jalan-jalan gitu kan. Gitu terus terus aku kerja
Aku kerja di buffet, di restoran kampus gitu, di buffet gitu kan. Kadang serving jadi cuman karena buffet kan mereka misalnya minta minta makan apa aku kasih. Kadang aku diangkat jadi kasir gitu, duduk sambil baca, ada yang datang tinggal bayar, mereka bayarnya pakai kartu kadang kan, pakai kartu gitu, pakai kartu mahasiswa mereka punya plan namanya meal plan gitu. Ya udah sambil baca sambil duduk, nanti ada yang datang ngobrol gitu. Nah lumayan tuh bisa buat jalan-jalan juga, uangnya bisa buat nabung sedikit gitu. Dan kebetulan aku ditawarin sama advisorku, dia kan dosen, dia feminis, dia juga dosen gender, mata kuliah gender gitu. Nah, aku ditawarin jadi TA-nya dia gitu, teaching assistant untuk ngajar yang kalau programnya aku itu S1-nya nggak ada, cuma ada S2, S3 doang gitu. Jadi aku jadi TA, ikut ngajar bareng dia itu untuk mahasiswa S2 juga gitu. Master. Nah, aku tahun kedua, tahun pertama gitu. Itu pengalaman banget. Nah, tapi karena ini official gitu, aku diangkat sebagai TA, itu kan artinya kita bayar, kampus bayar ke aku gitu. Tapi kalau ini kan nggak boleh cheating, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Artinya pihak foundation yang ngasih beasiswa itu harus tahu kalau aku itu di hire BTA gitu. Nah pilihannya itu dua, apakah aku digaji sama kampus, kemudian dipotong sama Ford Foundation, atau aku nggak dibayar gitu. Terus pilih apa? Ya nggak usah dibayar, daripada aku dipotong sama Ford sama aja bohong. Gitu ya udah jadi nggak dibayar, nggak apa deh, pengalamannya yang penting mbak, bisa masuk sih. Iya betul. Gitu itu S2-nya loh mbak. Portofolio loh itu, portofolio. Portofolio. Nah itu cerita S2 aku. Tapi nah, terus aku kerja, aku akhirnya dapat setelah itu aku negosiasi sama direktur Rumpun Gema Perempuan gitu kan, aku bilang juga ngerti kondisiku, masa aku nganggur gitu, maksudnya di Rumpun Gema tapi lagi nggak ada kerjaan, lagi kosong karena memang nggak ada funding. Kalau LSM di Indonesia kan memang ini ya rely on funding gitu ya masalahnya. Itu akhirnya ya udah aku daftar gitu, ada program namanya Target MDGs, itu kerjasama antara UNDP dengan Bappenas. Jadi program itu jadi kantor gitu, ada kantor Target MDGs letaknya di depan KPK tuh, persis banget seberangnya KPK. Dengan apa ya, TV One apa ya, dulu sering ketemu artis tuh di gedung itu tuh. Akhirnya aku udah wawancara dan aku dapet mbak. Gitu. Dapet gitu katanya. Laki terus pokoknya. Terus waktu itu si ini Pak Ivan almarhum yang jadi koordinator, national coordinator, terus ada orang Kashmir, India Kashmir gitu, yang di situ yang bisa bahasa Indonesia. Aku diwawancara mereka berempat. Kemudian aku diterima jadi research analyst gitu. Ya udah untuk buat roadmap MDGs, roadmap gitu Indonesia gitu, kerjasama Bappenas sama UNDP. Nah setelah itu aku daftar lagi tuh setahun lebih tuh, hampir 1,5 tahun ya. Aku ke Komnas Perempuan gitu. Jadi pemimpin redaksi. Jadi ngurusin redaksi, tapi itu sebentar doang. Itu cuman setahun lebih dikit gitu. Karena nggak terusin, karena waktu itu kan aku nikah, terus aku hamilku tuh bermasalah gitu mbak. Jadi selama 9 bulan itu aku harus bed rest. Jadi aku pulang ke Sumatera. Waktu itu Farid juga di UN Women di Aceh, Banda Aceh. Nah aku nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi ya udah berhenti kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di awal aku masih di kontrak Komnas Perempuan untuk ngerjain analisa surat kabar gitu, analisa surat kabar tentang kekerasan terhadap perempuan. Itu selama berapa bulan gitu ya, 3 bulan atau 5 bulan masih di kontrak gitu, tapi aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu nggak bisa. Nah setelah itu aku pengen PhD gitu, pengen PhD, dapat PhD, pengen cari beasiswa, tapi kebetulan Farid yang dapat duluan, dapat Fulbright gitu. Tapi itu kita nggak pernah tinggal serumah loh. Farid kan di Aceh, aku pisah-pisah ya. Tapi dia setiap Jumat Sabtu Minggu datang gitu, sampai aku melahirkan kan, melahirkannya sesar gitu. Nah setelah itu Farid dapat duluan nih di Fulbright gitu. Aku pikir ya udahlah kalau gitu aku ikut aja bareng nanti gitu kan, setelah Allegra umur setahun gitu ya, baru bisa naik pesawat kan.
gitu. Terus aku nggak mau bawa dia masih umur bulanan gitu di pesawat, dan itu kan jauh banget, lama banget kan gitu. Apalagi pakai transit itu bisa sampai 30 jam gitu kan kalau pakai transit gitu. 24 jam sebenarnya kalau kalau misalnya nggak pakai transit lama gitu, itu bisa. Nah akhirnya ya udah Farid nerima dapat di sini di State University of New York gitu kan, berangkat duluan, kemudian kita dijemput gitu sama Farid semester berikutnya bareng berangkat di sini gitu. Nah kemudian aku nyiapin aplikasi PhD gitu di situ, dan waktu itu aku keterima di 4 kampus, salah satunya kampus ini, State University of New York ini gitu. Nah itu berjuang banget Mbak buat dapetin funding, karena kan kalau nggak pakai funding kan nggak bisa, mahal banget. Jadi kalau di sini fundingnya itu melalui teaching, jadi teaching assistant. Jadi kita jadi ngajar gitu loh. Sebenarnya kesempatan bagus banget untuk ngajar ya, tapi masalahnya memang ada di pembagian waktu. Karena kalau kita belajar, kita ngambil kelas gitu, kelas teori, ini kan harus kelas teori nih kalau di Amerika untuk PhD. Kelas konsep dan teori itu kan berat gitu. Sementara kita harus ngajar gitu. Itu yang berat banget, Mbak. Bagi waktunya ya, pikirannya ya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh ya IPK aku tuh 3,9 berapa ya? 3 gitu. Wah. Apa ya aku sampai wow, udah hampir udah 3,9 cum laude dong. Iya, 3,9 berapa gitu. Ya begitu, 3,9. Waktu itu S2-nya cum laude juga, Mbak? Iya, aku cum laude terus. Dari S1, S2, tapi yang paling tinggi ya sekarang ini sampai 3,9-an, 93 apa 94 gitu. Jadi yang dapat Fulbright itu Mas Farid. Iya. Terus kalau Mbak Iranya funding dari kampus. Oh, karena ikut jadi teaching assistant itu ya? Jadi caranya begitu. Mereka kayak ngasih funding tapi melalui kita harus ngajar gitu. Jadi kayak di CRCS itu kan gitu, CRCS UGM itu gitu. Jadi bisa dapat beasiswa tapi dia harus ngasisteni gitu. Apa di risetnya, apa pokoknya dikaryakan gitu loh. Jadi itu semacam itu ya. Ini ya kita ngajar beneran, ada kelas, ngajar 2 kelas. Jadi aku punya pengalaman memang mengajar 2 kelas, ngajar mahasiswanya langsung. Jadi satu kelas itu aku kebagian 30 orang gitu, 25 atau 30. Ngajar S2 berarti? Ngajar S2? Nah, ngajar S1 kalau di sini. Oh, ngajar S1. Ngajaran S1 gitu, ngajar S1. Sekarang juga aku dapat ya ngajar lah semester ini gitu. Kalau Farid kan ya dapat Fulbright 3 tahun gitu. Tapi ya itu ya. Oh, 3 tahun ya? Kalau Fulbright ya 3 tahun, hanya 3 tahun aja. Gitu. Programnya padahal 4 tahun. Enggak, kalau antropologi itu bisa 10 tahun loh. Terus sesuai dia, kurangnya dia. Mahasiswa antropologi itu nggak ada yang selesai dalam waktu 4 tahun, nggak ada. Karena ngambil kelas aja nih, kayak Fulbright ngambil kelas tuh 3 tahun, habis selesai 3 tahun itu ngambil kelas doang, kelas teori. Jadi Farid itu ngambil kelas tuh ya 3 tahun penuh, aku 2,5 tahun ngambil kelas. Di sini harus, kalau di Amerika harus Mbak, beda sama di Eropa. Kalau di Eropa, mereka itu cukup ngambil 1 kelas, setelah itu mereka nyelesain disertasi, proposal. Gitu. Betul. Nah, di Eropa, di Australia juga seperti itu, gitu. Australia, gitu. Tapi di Amerika itu harus kuat secara teori. Jadi dia harus kuat secara teori, dia harus kuat secara metodologi research di antropologi. Kalau di antropologi itu harus penelitian ke lapangan minimal 1 tahun. Itu antropologi. Wow. Beda sama sosiologi. Sosiologi kelas literature comparative literature, history itu nggak harus penelitian. Tapi kalau antropologi itu memang harus, namanya ethnographic research. Kalau Mbak Ira ambilnya apa? Apa tuh? Ngambil apa? S3-nya? Antropologi, sociocultural. Sama Farid? Sama. Oh. Dan di feminist studies konsentrasinya di gender and anthropology. Sama cuman beda. Berarti Mas Farid dapat Fulbright-nya kan 3 tahun. Nanti berarti kurangannya dia cari sendiri dong. Iya begitu kan, nggak fair ya?
Ya kan? Ya nggak apa-apa sih, udah dibantu juga. Ya, tapi Farid ngajuin juga dia ke kampus untuk jadi TA, jadi dapat kesempatan mengajar selama 3 kali, udah dapat 3 kali dia mengajar. Jadi begitu kehidupan mahasiswa Mbak. Sementara uang sekolah itu harus bayar terus tiap semester berdua sampai selesai sampai lulus gitu. Kalau kita dapat funding, kayak aku dapat funding sekarang ngajar, itu biaya kita itu dibayarin gitu, dibayarin dan kita bayar cuma sedikit gitu, cuma berapa ratus dolar. Tapi kalau misalnya nggak dibayarin, itu berat banget karena kita harus bayar $2.200 satu orang per semester loh. Satu semester, berat kan? Itu kalau nggak ada funding, terus jadi memang hidup kita ini tergantung sama funding, sama grant. Itu mahasiswa di Amerika begitu, survive. Makanya kenapa keluarga-keluarganya itu bisa kerja ya, sambil kerja yang lain gitu, ya. Kayak gitu. Kalau aku kebetulan aku pernah ikut kerja jadi GA, Grad Assistant. Apa itu? Graduate Assistant. Aku pernah kerja itu. Jadi itu kerjanya itu di Multicultural Resource Center gitu, sama di Division of Diversity, Diversity and Inclusion gitu di kampus gitu. Oh, punya kampus juga ya, berarti ya badan risetnya kampus ya. Tapi untuk yang diversity, bagian diversity kayak ada mereka punya diversity multicultural gitu ya, ada multicultural misalnya beda agama gitu, misalnya ada itu nyediain fasilitas buat muslim, ada musola kayak gitu-gitu loh, ada ruangan untuk belajar bersama, untuk yoga, terus ada Black Matters gitu ya, kayak gitu-gitu, terus ada LGBT-nya gitu. Jadi aku ikut program-program yang gitu sebagai salah satu itu grad assistant namanya. Itu sih, itu pengalaman banget lah gitu, pengalaman dan pengalaman dan dapat uang gitu. Kalau yang ini Mbak disertasinya ambil apa? Tentang apa? Jadi aku tuh mau meneliti tentang peran money gitu ya, money dan gift yang dikirimkan oleh PRT migran ke keluarganya gitu. Itu ada pengaruhnya itu terhadap identitas PRT sebagai pertama mother, jadi aku ngangkat motherhood, kemudian shift of family, transnational family ini kan disebut kayak postmodern family, jadi mereka membalikkan gitu ya struktur gitu, bentuk-bentuk keluarga yang tidak konvensional, jadinya tidak konvensional kan, gitu kan, tidak yang jadi itu sinetron itu dunia terbalik karena mereka terpisah dipisahkan oleh dua negara. Nah, anaknya itu ada di kampung gitu kan, kalau mereka punya sama ayahnya kampung, keluarga besarnya, sementara ibunya itu tinggal di rumah majikannya gitu, jadi hidup di dua keluarga tapi tetap disebut family gitu. Nah, itu yang aku pengen teliti gitu. Insya Allah penelitianku nanti di Lombok Barat, di Indramayu dan Cirebon. Jadi monggo kalau ulang berarti. Iya dong, tahun depan Juni. Kan sebenarnya kemarin Juni kemarin nih, Juni lalu gitu ya. Juni. Ada pandemi. Akhirnya kan di cancel. Mundur. Penerbangannya gitu. Akhirnya bingung, nggak bisa pulang sementara funding udah habis kan, udah selesai karena kita ujian. Aku kan sama Farid udah PhD candidate. Aku udah melalui, kita berdua udah melalui proses ujian namanya comprehensive exams, jadi kayak written exams, kayak proposal itu ya, ujian proposal bukan ini ujian tertulis 3 tema. Oh, ujian tertulisnya 3 tema yang kita pilih di mana kita akan menjadi expert di bidang itu gitu. Jadi pilihanku sexual division of labor, jadi gender gitu, terus family and motherhood gitu, Southeast Asia gitu, Asian studies gitu. Nah, kayak gitu pilihannya itu ada 3. Nah, kita tuh harus expert di bidang itu. Jadi pertanyaannya sekitar konsep-konsep gitu. Nah, ada 300 sumber tuh, buku, artikel, jurnal gitu yang harus kita baca. Tuh ujiannya seminggu tuh, Mbak. Jadi depan komputer tuh ya udah ngerjain itu. Seminggu lulus baru kita masuk ke tahap berikutnya, ujian oral presentations. Itu di situ kita baru defend proposal disertasi gitu. Jadi kita ditanya-tanya sama komite PhD kita dan itu terbuka untuk umum. Jadi orang-orang boleh datang juga nanya.
kita gitu. Defend, tapi masih defend bukan dissertation defense, tapi masih proposal, dissertation proposal defense kayak gitu. Gitu prosesnya. Jadi sekarang aku nggak bisa menulis analisa data karena belum ke lapangan. Gitu. Baru Juni aku mau ke lapangan. Mudah-mudahan COVID selesai. Juni ya. Amin. Setahun penelitian di lapangan gitu ya. Dan baru bisa analisa data. Nah, sementara sekarang yang aku bisa lakukan adalah ya kayak nulis konsep-konsep gitu, baca, kemudian kayak bab satunya mungkin udah bisa gitu ya. Tapi di samping kegiatan-kegiatan ngajar gitu, ngajar itu kan butuh waktu banyak banget ya, ngajar gitu. Itu ada apa sih? Siapa tuh yang bilang tuh? Ada nanya, Mbak Ira harus jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Amin. Yo. Mudah-mudahan. Next ya, ilmunya mantap, pengalamannya apalagi. Amin, 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 amin. 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 Siap Mbak Ira. Siap. Sebenarnya saya tuh nggak suka terlibat di politik ya, politik praktis tuh saya nggak punya keinginan. Dulu pernah di PMII itu ditawarin teman-teman untuk ke cabang, kemudian ke pusat pusat di PMII gitu. Nah, pusat PMII. Ngundurin diri gitu. Jadi sejak aku tuh kan ketua komisariat Fakultas Dakwah di IAIN, ketua Konfakda perempuan tuh, pertama kalinya perempuan satu-satunya yang perempuan gitu. Jadi aku memang suka mimpin gitu. Ya, artinya aku belajar leadership, manajerial, mengorganisir dari dulu ya. Komunikasi, networking gitu ya. Terus konsep-konsep, dan aku kan detail orangnya. Kalau aku punya ide, punya konsep tuh aku terjemahkan sampai ke detail banget tuh. Aku tuh orangnya detail banget, Mbak. Jadi kalau misalnya, dan aku bisa mengorganisir gitu. Dari dulu tuh belajar mengorganisir orang, aku bisa mengorganisir massa untuk demonstrasi tahun 98. Waktu Soeharto di kampus aku organisir dulu, itu jadi korlapnya gitu. Jadi aku tuh suka mengorganisir massa dan suka buat kegiatan-kegiatan gitu, dan aku tuh melakukan sendiri gitu. Jadi aku yang melakukan sendiri, aku mengorganisir, misalnya aku kerjasama nih di Karena Mitra itu aku buat kegiatan-kegiatan gitu ya. Itu kegiatan inisiatifku adalah aku masuk ke pedesaan-pedesaan, perkampungan-perkampungan, kompleks-kompleks itu untuk kerjasama dengan ibu-ibu yang arisan RT, arisan RW, yang ikut kegiatan PKK, pengajian bapak-bapak, pengajian remaja masjid itu aku datengin, Mbak. Sampai ke pelosok tuh aku datengin cuman untuk ngomongin kekerasan terhadap perempuan. Cuman ingin ngomongin domestic violence, pengen ngomongin kekerasan dalam masa pacaran di remaja-remaja masjid. Aku datengin, aku kerjasama dengan mereka, terus aku minta, dapat kayak transportasi, harus ada transportasi dong disediain sama ini Mbak, konsumsi. Konsumsinya aku kerjasama dengan ibu-ibu lokal, jadi aku kasih uang, pokoknya buatin kue gitu. Jadi kerjasamanya kayak gitu. Jadi aku dikasih kesempatan ngomong sebelum arisan dimulai nih, arisan ibu-ibu, PKK, pengajian gitu, aku deketin. Gitu caranya. Jadi aku kalau punya konsep, nih konsepnya nih harus ada aktornya nih ya, konsep besarnya kayak gitu. Ini aku turunin bener ke program kecil-kecil sampai di breakdown sampai detail ya. Aku begitu dan aku lakukan sendiri. Minute to minute. Ya, dan kerjasama aku gunain networking. Jadi sebenarnya Let's Talk ini juga kan bagian dari networking kita nih, ada Renvi, ada Farid, ada. Iya, aku lihat tuh move-nya tuh mau kemana tuh. Iya, dan gunain network juga gitu, teman-teman itu. Iya, bagus. Gitu. Jadi sebelum nanti akhirnya lulus dan terjun, itu wadahnya udah siap. Berarti nanti selama setahun di Lomboknya, Mbak? Iya, di Indramayu, Cirebon. Jadi kalau ada teman-teman yang tinggal di dekat Indramayu, Cirebon, Lombok, monggo ya nanti kita. Kemarin udah ketemu itu Yai Husen kan? Yai Husen kan Cirebon. Iya, di situ ada Jai, ada beberapa teman, ada Nurul dulu anak PMII, ada alumni PMII juga beberapa. Ada teman juga dulu di Rumpun Gema Perempuan tinggal di Cirebon. Cirebon ada sih, Indramayu ada, Lombok ada juga, insya Allah ada lah, bisa. Nanti setelah setahun ngumpulin data, balik lagi ke Amerika apa? Itu belum tahu tuh, tergantung fundingnya lagi. Tapi bisa dikerjain dari sini ya? Bisa. Kalau tinggal itu bisa kan? Sebenarnya disertasi juga bisa jarak jauh kan, defense ya gitu. Tapi gini,
aku kan pengen si Allegra juga sekolah di sini ya, lanjut ya sekolah di sini. Betul. Sampai misalnya bisa entah SMP atau SMA, karena di sini kan public school gratis ya. Itu kan lumayan, ya. dan fasilitasnya tuh bagus, keren, cara belajarnya bagus gitu. Jadi pengennya gitu ya, mudah-mudahan balik ya, dikabulkan gitu, mudah-mudahan amin, dapat funding untuk research ya, penelitian dan untuk nulis disertasi. Kalau misalnya dapat balik gitu. Tapi kemarin katanya sih kamu bisa diprioritaskan di kampus, itu mungkin ada kemungkinan kita dapat gitu. Aku dapat kemarin tuh direktur grade-nya itu, dia bagian dari komite PhD-ku, itu bilang nanti kamu mudah-mudahan bisa dapat dana untuk disertasi gitu katanya dari kampus. Tapi aku harus cari dana dari luar juga gitu. Nggak cukup karena biayanya mahal untuk hidup di sini itu. Mahal, mehong kata anak-anak. Mehong bingit gitu. Ya, moga-moga nanti tercapai cita-citanya. Amin. Balik lagi ke Amerika, terus sampai berarti ya? Kenapa? Kecil ya? Sampai SMP apa SMA? Belum tahu, kan kita nanti kalau udah selesai, kalau udah defense, udah graduate ya, udah wisuda, kita belum tahu nih mau dapat kerjanya di mana. Jadi sebenarnya gini Mbak Dian. Jadi hidup kita itu, hidup mahasiswa PhD candidate terutama itu buram tuh. Belum cerah, belum kelihatan. Jadi masih bingung. Meraba-raba. Jadi kita nih, aku nih nanti sama Farid ini akan landing di mana? Kerja di mana? Di negara mana? Bisa jadi di Indonesia, bisa jadi di negara